Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Hari ini kalian sehat-sehat? Oh ya. Apa kabarnya hari ini? Baik-baik? Sehat-sehat? Sudah makan atau sarapan? Belum? Lah kok belum? Mestinya, oh sudah. Mestinya kalau pagi sebelum berangkat sekolah kita yang utama adalah sarapan. Karena tenaga kita sudah habis dari tadi malam makan sore ya. Semalam sudah habis, tapi kita akan melakukan aktivitas supaya badan kita fit, sehat. Kita harus sarapan. Sebelum kita mulai, coba salah satu untuk memimpin doa yang dipastikan seperti biasanya ya. Duduk siap, berdoa mulai. Hari ini siapa yang nggak hadir? Masih lama ya. Ada kabar apa? Nggak ada WA untuk pagi ini? Nggak ada titip surat kalian? Nggak ada yang tahu kenapa? Sakit? Oh iya. Mestinya kasih kabar ya, supaya bapak ibu semua tahu, teman-teman tahu. Sudah berapa hari kabarnya sakit? 3 seminggu. Kalian sudah jenguk, sudah ada yang pernah menjenguk lama? Belum? Siapa yang rumahnya terdekat dengan rumah pertama? Bisa. Oh ya, coba dijelaskan. Sakitnya apa? Oh, sakit demam. Ya, mungkin karena apa ya? Perubahan cuaca yang saat ini agak ekstrim ya. Perubahan cuacanya dari kemarin panas banget terus mulai ada hujan. Nah, kondisi badannya kurang fit, mungkin lupa sarapan dan lain-lain, akhirnya bisa sakit. Dan nanti kalau sampai beberapa hari coba ditengok ya, ditengok gimana keadaannya. Mudah-mudahan sih segera sehat, bisa berkumpul kembali bersama-sama kita di sini. Ya, disiapkan bukumu nanti. Ini akan ada pembelajaran. Hari ini kita masih melanjutkan pembelajaran yang lalu tentang pembelajaran teks eksplanasi, tokoh dan penemu yang lalu. Yang lalu menceritakan siapa? Siapa? Michael Faraday. Ya. Michael Faraday sebagai penemu apa waktu itu?
arus listrik. Kalian sudah praktek ya membuat rangkaian listrik sederhana dalam rangkaian seri dan paralel. Hari ini kita masih akan belajar. Hari ini akan melanjutkan pelajaran yang lalu, yaitu bahwa kita akan mempelajari tentang teks eksplanasi masih. Ya tujuannya yaitu untuk mencari ide pokok pikiran utama pada teks. Coba saya mengingatkan lagi, teks eksplanasi itu apa? Teks eksplanasi adalah apa kemarin? Teks yang menuliskan tentang fenomena alam ataupun sosial ataupun penemuan-penemuan yang ilmiah bisa diuji kebenarannya. Jadi bukan asal teks mengarang begitu saja. Contohnya kemarin Michael Faraday ya menemukan arus listrik. Buktinya apa? Sampai sekarang kalian menikmati listrik. Apa jadinya jika saat ini belum ada listrik? Coba ceritakan. Jika malam hari di rumahmu belum ada listrik, ya, apa lagi? Aktivitasnya terbatas. Penerangannya pakai apa? Lampu minyak, lilin gitu ya. Nah, dengan adanya penemuan dari Michael Faraday, ada listrik, ada laptop, ada HP, ada televisi, ada radio yang kalian bisa gunakan. Kalau suhu ada kipas angin, ya. Masih hari ini kita akan mempelajari itu, tetapi dengan bacaan yang berbeda. Ini nanti diberikan, ya bagikan satu-satu cukupnya. Kamu bagi ini satu-satu, ini juga satu-satu karena ada 2 halaman. Tahukah kamu lampu pijar? Waktu itu kita praktek waktu yang lalu, minggu yang lalu kita praktek rangkaian listrik. Setelah dihubungkan dengan baterai dan kabel yang menyala, namanya apa itu? Yang menyala namanya apa? Lampu buklat. Nah, iya. Lampu seter. Benda yang menol itu loh, namanya apa? Yang waktu disambungkan dengan baterai, ada kabelnya terus menyala itu. Bola lampu itu lampu pijar ya. Karena ada sekarang setelah bola lampu pijar itu ditemukan, berkembang sampai sekarang ada bola lampu yang bukan lampu pijar tapi menyala. Contohnya ini bukan lampu pijar lagi, tetapi sudah lampu neon, gas neon. Ada lagi yang lampu LED. Pernah dengar? Ya, cahayanya putih, lebih terang, arusnya lebih kecil, tetapi daya terangnya lebih. LED emitting dioda. Itu perkembangannya dari lampu pijar. Lampu pijar yang seperti kemarin waktu praktek itu, bola lampu ada dilapisi kaca, di dalamnya ada kawat.
kawat yang berujar itu kawat filamen itu namanya lampu ujar. Nah sekarang kalian baca itu, nanti akan Bapak tayangkan juga di apa? Di layar kaitannya dengan bacaan itu. Ada sebuah teks eksplanasi yang berjudul Thomas Alva Edison. Coba sekarang dibaca senyap dulu. Dibaca senyap dulu masing-masing, nanti disuarakan. Di beberapa waktu. Nah, kamu baca dulu. Sudah dibaca sekilasnya. Coba sekarang dari apa? Diva dibaca yang keras. Sama Diva sama ini. Seru, nah, dari awal. Itu ada, saya tanya dulu ada berapa alinea, berapa paragraf? Sampai ya 4. Coba alinea 1 dulu baru baca. Ya, alinea 1. Nah itu ya. Isi dari alinea 1 adalah itu. Pernahkah terbayang olehmu hidup tanpa penerangan seperti yang saya tanyakan tadi? Bagaimana kalau malam hari di rumah nggak ada listrik? Setelah matahari terbenam. Apa tadi? Apa yang terjadi? Yesaya, apa yang terjadi kalau nggak ada listrik malam hari setelah matahari terbenam? Gelap gulita. Yang lain lagi apa dulu? Nggak bisa apa lagi? Itu. Pertanyaannya sama. Setelah malam hari tidak ada listrik, kira-kira apa yang terjadi? Kalau tadi ya saya bilang gelap. Kalau kamu apa kira-kira? Ya terbatasnya apa sebenarnya? Yang terbatas apanya? Aktivitas apa? Loh, nah kamu bacanya apa? Lah iya, aktivitasnya apa malam hari kalau nggak ada listrik? Ya selain gelap ada apa lagi? Mungkin apa lagi? Lah iya. Lah iya, terbatasnya itu karena apa? Karena tidak lampu, tidak ada listrik. Maksudnya terbatas itu nggak bisa nyetel televisi, nggak bisa muter kipas angin, nggak bisa apa lagi? Yang biasanya pakai listrik di rumah, ya? Nyetel HP, ya nggak bisa nyetel HP lah. Ya seperti itu. Yang dimaksud dengan aktivitasnya terbatas.
Jadi supaya jelas, oh, kalau nggak ada listrik itu seperti ini. Untung sekarang sudah ada siapa ini? Bapak Thomas Alva Edison yang menemukan bola laut. Berikutnya yang alinea kedua. Coba restu yang keras nih, bersatu. Simak ya, semua menyimak. Aku tak siap lagi nih. Kamu tak ajarin saya. Besok kamu ngomongnya. Hidup lagi. Ya. Yang alinea dua menceritakan tentang apa itu? Apa yang dibahas di situ? Thomas Alva Edison lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Tapi beda dengan kita di sini. Kalau di tempat kita nggak sekolah ya nggak tahu apa-apa. Kalau di Ohio sana, walaupun nggak sekolah resmi, tapi di rumah ada pendidikan dari orang tuanya. Rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah membuat telegraf sederhana. Di usia 12 ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Coba diulang lagi yang keras ini. Apa? Semua menyimak, simak. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan. Edison diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Edison sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai percobaan. Pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran. Koran terbitanya Weekly Herald laris terjual. Ya, itu ya. Nah, nanti kan kamu akan diminta menuliskan per paragraf itu intinya apa ya? Pokok pikirannya apa ya? Nah, maka kita baca satu persatu dulu per paragraf, per alinea. Alinea ini nyeritak apa? Nah, nanti yang kedua menceritakan apa? Terus kan ada 4 alinea ya. Yang ketiga coba gantian bunga yang baca yang keras dulu. Wis, alinea itu saja. Selesai tuh? Nah, ada itu alinea yang ketiga. Thomas Alva Edison menemukan lampu pijar yang bisa menyala selama 40 jam. Kalau dihitung 40 jam itu berapa hari ya? Satu hari ini berapa jam? 24
1 hari 1 malam 24 jam. Berarti hampir 2 hari, karena kalau 2 hari 2 malam kan 48. Itu 40. Yo 1 hari tambah 2 hari setengah ya. Itu berarti cukup lama bisa menyala seperti itu. Ya, berikutnya alinea yang terakhir. Ya saya coba yang keras ya. Yang keras. Kamu sudah sarapan kan? Nah, yang keras. Ini yang terakhir. Ya. Jelas ya. Ya. Kegigihan Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerah pantang menyerah mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Jadi alinea terakhir adalah beliau itu mempunyai sikap rasa ingin tahu yang tinggi, pantang menyerah, akhirnya mampu mengubah dunia. Coba perhatikan video pembelajaran ini sama dengan di kegiatanmu di bacaanmu tadi. Tadi kamu membaca, sekarang kamu coba mendengarkan. Nah ini mudah-mudahan bisa muter. Setelah kamu baca, coba menyimak ini. Mana kakak keluar gambarnya? Ya. Tahukah adik-adik semua siapa penemu lampu Perhatikan. meja? Bagaimana ya ia menemukannya dan sikap apa yang harus kita contoh darinya? Nah, adik-adik, penemu lampu pijar adalah Thomas Alva Edison. Thomas Alva Edison ini adalah sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang oleh adik-adik semua hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga akan terbatas adik-adik. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas Alva Edison. Nah, stop dulu. Tentang apa? Penemuan bola lampu pijar oleh. Thomas Alva Edison. Nah, kaitannya dengan tadi yang kegiatan di rumah terbatas, kalau nggak ada lampu ya seperti tadi itu contohnya, nggak bisa nyetel televisi, nggak bisa nyetel kipas angin, kulkas, apalagi yang di rumah biasanya pakai listrik, HP, laptop dan lain-lain. Itu ya. Itu masih pada lain yang satu. Coba perhatikan lagi nanti.
Edison ini lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Ia tidak pernah menyelesaikan pendidikan resmi di sekolah. Ia hanya sempat bersekolah selama 3 bulan adik-adik. Edison ini diajar oleh ibunya di rumah. Walaupun tidak mengikuti pendidikan formal, terlihat bahwa Edison ini memiliki rasa ingin tahu yang sangat tinggi. Di usia 11 tahun, Thomas Alva Edison ini sudah dapat membuat telegraf sederhana. Di usia 12 tahun, ia memanfaatkan waktu luangnya untuk membaca literatur dan melakukan berbagai macam percobaan. Nah, pada tahun 1861, ia dapat mencetak koran adik-adik. Koran terbitannya adalah Weekly Herald. Ini laris terjual. Stop dulu. Ini pada alinea keberapa ini tadi? Stop. Ya. Alinea kedua menceritakan tentang apa? Nanti kamu bisa lebih cermati lagi pada bacaan tadi ya. Nah, tadi kan kita melihat dulu, membaca. Nah, sekarang melihat sambil mendengarkan. Lanjutkan lagi. Ia melihat dunia butuh penerangan. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan itu. Melalui kerja kerasnya, pada tanggal 21 Oktober 1879, lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Stop dulu lagi. Kegiatan Thomas Alva Edison ini memberikan hal baru bagi dunia. Rasa ingin tahunya yang tinggi dan sikap pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi. Yang lampu pijar kan yang ini kan yang klonkrong itu, berarti lampu klonkrong ada yang menyebutnya. Lampu kaca bening, di dalamnya ada kawat yang namanya kawat filamen. Ya seperti yang kita praktekkan waktu itu. Begitu dialiri listrik, di dalamnya kawatnya menyala. Itu lampu pijar. Nah berkembangnya sekarang ini muncul lampu yang dengan gas neon, ada lampu dengan lampu LED, listriknya lebih kecil, tapi cahayanya lebih terang. Kaitannya apa? Hemat energi. Seperti zaman-zaman dulu, apa? Kendaraan saja, bahan bakarnya kalau motor biasanya pakai apa? Bensin. Biasa yang kendaraan lama 1 liter hanya bisa menempuh 10 kilo. Nah kendaraan yang baru sekarang dengan teknologi berkembang 1 liter bensin atau pertalite bisa menempuh 50 kilo. Jadi semakin hemat karena kita dituntut untuk hemat energi. Begitu juga kaitannya dengan lampu ini. Lampu pijar yang awal mulanya ditemukan oleh Bapak Thomas Alva Edison itu menggunakan arus yang besar dengan daya terang yang seperti itu. Berkembang sampai sekarang pakai yang LED, itu lebih canggih lagi teknologi. Lanjutkan lagi, ini alinea keberapa tadi kamu sudah simak ya? Kita lanjutkan ke alinea berikutnya. Simak lagi. Baik. Nah ini tadi penemu lampu pijar. Identifikasi informasi pada teks eksplanasi di atas. Tuliskan informasinya pada grafik seperti ini. Ya. Setelah kamu baca, nanti kamu baca ulang lagi dari awal. Bacanya itu untuk lebih mencermati. Dibaca berulang-ulang sampai kamu menemukan. Tadi ada 4 alinea. Alinea 1 ini menceritakan apa saja. Contoh kalau dalam bacaan lain ya, cara membuat pecel.
Ya, contohnya itu kan teks juga, dan teks itu juga termasuk teks eksplanasi karena itu ilmiah, bisa dibuktikan, bukan hanya ngarang. Alinea satu, cara membuat pecel adalah dengan merebus daun-daun sayuran ya, bukan daun-daun sayuran yang hijau, yang seger, yang muda, ya direbus. Berikutnya menyiapkan bumbu-bumbu seperti garam, bawang, kacang, dan lain-lain, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam pemaparan itu, penulisan itu kan terbagi-bagi dalam alinea itu. Sama halnya dengan bacaan ini. Sekarang bukan menceritakan tentang pecel, tapi menceritakan tentang penemu lampu Pijar. Jadi langkah kerjanya ya, dari alinea 1 kamu baca berulang-ulang. Nanti kan diminta pada halaman berikutnya ini ya, apa yang dibahas pada teks di atas. Nah, kalau yang dibahas pada teks berarti keseluruhan, dari awal sampai akhir itu menceritakan tentang apa? Apakah menceritakan tentang membuat pecel, apakah menceritakan tentang membuat atau latihan bola voli, atau tentang kegiatan apa? Boleh. Nah, di sini sudah kamu baca kan? Berarti kalau pada paragraf 1, silakan kamu simpulkan kegiatan yang dibahas pada teks. Berarti keseluruhan. Jadi tak keopor. Nah, kamu tulis pada paragraf 1 topik masalah. Kan ada di sini. Mana? Nah, ini tuh. Paragraf 1 topik masalah. Di bawahnya kamu tulis teks bacaan itu menceritakan tentang hal apa. Nanti kalau kamu menulis di situ pecel rasanya pedes, nggak ada sambungannya dengan bacaan ya, nggak ada kan? Menanam bunga yang indah, nggak ada kaitannya, karena bukan membahas tentang itu. Paham? Ya. Berarti pada topik pada paragraf 1 adalah topik masalahnya. Berarti keseluruhan dari awal sampai akhir. Paragraf yang kedua ditanya, siapakah Thomas Alva Edison itu? Tentu kamu akan bisa jawab setelah kamu membaca. Dan seterusnya sampai yang terakhir. Kalian berdua, kalau tidak cukup bertiga. Ini berdua. Ini berdua dan bertiga. Boleh ya? Yang sana berdua. Kerjakan pada lembar kerjamu di situ apa yang sudah diperintahkan tadi. Identifikasi pada teks eksplorasi di atas. Tulislah informasi pada grafik tersebut. Paham? Atau ada pertanyaan sebelum ini? Mau tanya dulu boleh. Sudah jelas perintahnya? Ya. Kalau sudah jelas, tadi berdua kan ya. Nah, lakukan tugas itu, nanti setelah itu dipresentasikan, dibaca di depan sini. Kawan-kawan yang semuanya akan mendengarkan hasil kerja. Bisa jadi sama, bisa jadi beda. Mungkin dalam kalimat, dalam kata-kata, tapi intinya bagaimana? Kita lihat. Siap? Kerjakan? Siap. Laksanakan tugasmu pada lembar kerja itu. Ya, mulai bekerja sama, berdua, ini sama ini. Ya, bekerja sama.
Yuk, bersama-sama, bekerja sama, bukan sendiri-sendiri. Jadi Nisa dan Siva ngomong-ngomongan, namanya bekerja sama. Nanti waktu presentasi juga berdua disampaikan. Inilah hasil kerja kami, bukan kerja saya, tapi kami berdua. Supaya cermat ya tetap dibaca lagi, cermati kata per kata. Dan do, alinea 1 sudah ketemu? Sudah, lanjutkan ke alinea 2. Ini bekerja sama, bukan sendiri-sendiri. Nanti tanggung jawabnya sini. Kamu kelompoknya masih apa saja? Ini ya, ketiga ini ya. Kalau alinea 2 yang ngambilnya dari apa? Tugas yang kedua ngambilnya dari alinea yang kedua. Di situ kan ada keterangannya deret penjelas, berarti menjelaskan tentang topik masalah. Itu apa bunyinya? Siapakah? Anda siapa? Itu diceritakan kan? Ada diceritakan siapakah Thomas Alva Edison. Jangan nulis Thomas Alva Edison itu Pak D. Belum lalu. Sudah Bung? Ya, terus lanjutkan ini benar tadi yang kamu katakan ya. Terus lanjutannya apa? Karena apa? Mengapa beliau bisa sampai menemukan lampu pijar? Nah, di situ ada ceritanya. Kamu baca lagi, cermati lagi. Karena yang kedua, ketiga, dan sampai deret penjelas. Deret penjelas itu menjelaskan tentang topik bacaan. Tiara sudah dapat berapa? 2, 3. Ini kan bekerja sama ya. Nanti kamu rembuk apa bicarakan dengan kelompokmu. Sepakat yang seperti ini yang ditulis. Nanti dibacakan di depan kelas supaya teman-teman yang lain juga bisa mengerti.
Nulisnya yang rapi biar kawannya mudah untuk membaca. Ada yang sudah selesai semua, kelompok mana? Ada yang belum selesai? Oh, belum semua. Ya udah, dilanjutkan. Ditulis dengan bahasa yang bagus dan yang hurufnya yang rapi, jangan dicoret-coret, nanti kawan bingung bacanya. Ayo, jangan berlama-lama. Nanti kalau lama-lama malah lupa. Waktunya mana? 5 menit lagi selesai? Ya, 7 menit, 7 menit. 7 menit selesai ya. Nanti kalau sudah selesai baru kita presentasikan, bacakan di depan kelas. Cuma ada kesulitan. Ya, saya yang cermat lagi ya. Ini kipasnya rusak. Kipasnya rusak dari kapan itu? Bentuknya nggak keras, nggak terus macet ini. Besok diganti lagi. Berapa lagi deh? Satu lagi sama Nandu. Iya Du. Nanti dari sini siapa yang perwakilan membacakan yang suaranya keras? Nah, ya Tiara juga boleh. Ya iya. Ya boleh tiga-tiganya nggak apa-apa kan nggak berani sendirian. Ya nanti ditemani yang satu mendampingi. Nanti kalau ada kawan yang tanya bisa dijawab bersama-sama. Iya maju berdua mau pertanggungjawabkan hasil kerjanya. Yuk, 4 menit lagi. Kampung nggak kira-kira? Kampung, ya.
contoh darinya. Nah, adik-adik, penemu lampu pijar adalah Thomas Alva Edison. Sambil kerja, sambil Thomas Alva Edison ini adalah sang penemu bola lampu pijar. Pernahkah terbayang oleh adik-adik semua hidup tanpa penerangan? Setelah matahari terbenam, tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Kegiatan di dalam rumah mungkin juga akan terbatas adik-adik. Kita patut mensyukuri salah satu penemuan besar yang mengubah dunia. Yuk. Habis itu kita presentasi ya. Yang saudaramu duluan, yang paling dulu. Saya tawarkan saja dulu. Yang mau tampil pertama kali siapa? Boleh. Kan nggak banyak, hanya 4 kan? Kamu juga nanti akan membacakannya ya hanya 4 paragraf itu. Ya yang sudah siapa? Yang sudah. Jangan berlama-lama nanti malah nggak dapat hasil. Nando sama Pras sama Restu udah kurang yang berapa? Ada yang 4. Ya saya sudah sama Nando yang nanti bersiap ya. Nanti kamu boleh duluan untuk contoh teman-teman yang lain. Ini kurang yang lainnya berapa? Nah, yang ini 4. Ayo, baru Yesaya dan Nando sudah selesai. Yuk, ngebut. Nah, kalau sudah boleh maju. Yesaya dan Nando pegang masing-masing ke depan. Di sana biar kelihatan di kamera. Sampai direkam. Ya. Nah. Yo enggak. Yo. Nanti Yesaya membacakan dari sini. Ya, berdua. Coba yang lain sambil mengerjakan, sambil menyimak apa yang sudah dikerjakan oleh sudah ya, bersiap-siap untuk presentasi berikutnya. Sini ini yuk. Nah, pegang. Jadi membacakannya begini ya, dari yang satu. Saya contohkan paragraf 1, topik masalah. Apa yang dibahas pada teks di atas? Kamu baru menjawab. Tapi dari sini mulainya. Ya, yang lainnya mendengarkan. Ya, silakan. Ya saya. Ya. Ya dibaca tadi paragraf 1. Yang keras. Yang keras kayaknya. Yang keras nggak dengar kawannya nanti. Dari atas, dari soalnya dulu. Paragraf 1, topik masalah. Nah, baca. Yang keras.
Nggak dengar kawannya ini. Coba dulu kamu nggak baca Ekra. Ya itu yang dibaca Yesaya tadi, kamu baca lagi. Yang dibaca Yesaya kamu baca lagi. Nah, kenapa susah? Nah, kamu tadi perhatikan apa enggak? Nah, ini contohnya ya. Kalau bilangnya berangkat sekolah tapi nggak sampai sekolah ya contohnya seperti ini. Ya, contoh yang jelek itu ya. Kalau jarang mengikuti pelajaran hasilnya seperti ini. Sudah, gantian. Paragraf 1 ya. Tuh. Boleh. Yang urutan kedua siapa? Ya. Tidak. Siapa nanti? Coba yang keras. Diulangi. Ini tadi baru satu topik dari yang pertama. Coba. Ya, dari satu lagi. Ya. Paragraf 1 tentang masalah apa yang dibahas pada teks di atas. Yang dibahas adalah bagaimana sulitnya hidup tanpa penerangan, karena yang ketika matahari terbenam tentu akan sulit melakukan kegiatan di luar rumah karena lingkungan yang gelap gulita. Lanjutnya. Paragraf 2 garis jelas. Siapakah Thomas Alva Edison? Thomas Alva Edison adalah sang penemu Sama tuh. Nah ini penemu lampu kenapa nggak kamu baca lagi? Lah iya. Betul. Yang ketiga sudah belum? Yang lainnya kawannya menanggapi. Sudah sama atau belum? Sudah. Nah, gantian. Sini yuk. Tapi harus. Ya, perhatikan itu. Yang punya empat itu. Baca udah benar. Paragraf 3 deret penjelas bagaimana Thomas Alva Edison menemukan bola lampu pijar. Ia menghabiskan waktu selama 2 tahun serta dana yang cukup besar untuk mengembangkan penemuan. Melalui kerja kerasnya pada tanggal 21 Oktober 1879 lahir lampu pijar listrik pertama yang dapat menyala selama 40 jam. Nah, yang ketiga itu ya. Terus. Paragraf 4 Yang kesimpulan keempat. dan pesan atau pendapat pribadi penulis. Apa yang dapat kamu simpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison? Pemikiran Thomas Alva Edison memberikan hal baru bagi dunia, rasa ingin tahu dunia yang tinggi dan jika pantang menyerahnya mampu mengubah dunia menjadi lebih baik. Ya. Coba ini sekarang. Penemuan bola lampu pijar oleh Thomas. Beberapa yang sudah kamu lakukan, ini saya juga punya jawabannya seperti ini. Coba dilihat. Kira-kira sama nggak dengan Lahir ini? di Milan, Ohio pada tanggal 11 Oh, Februari mulai dari sini. 1884. Alva Edison adalah seorang yang berbuat bisa mengubah tanah Nah. yaitu topik masalah. Coba. Apa yang dibahas pada teks di atas? Coba dulu. Yang dibahas Yang kan sama itu di atas tadi. adalah penemuan bola lampu pijar yang bisa mengubah dunia. Benar? Sama? Dan jelas ya. Ya. Thomas Alva Edison Terus. Ya, Thomas Alva Edison adalah seorang penemu lampu pijar yang lahir di Milan, Ohio pada tanggal 11 Februari 1847. Lanjutannya sampai kali yang Lalu ketiga. paragraf 3 itu juga termasuk dalam deret terjelas. Pertanyaannya, bagaimana Thomas Alva Edison ini menemukan bola lampu pijar? Bagaimana? Katanya setelah menghabiskan waktu selama 2 Dulu. tahun dan Setelah menghabiskan waktu 2 bola tahun dan lampu yang besar, listrik ini akhirnya ditemukan pada 29 Oktober
menulis. dapat disimpulkan tentang sikap Thomas Alva Edison. Nah, sikapnya yang gigih, Sikap yang gigih, pantang menyerah, yang dimiliki Thomas Alva Edison akhirnya mengubah dunia mengubah. menjadi lebih Ada yang baik pantang lagi. menyerah. Nah, Thomas Alva Edison tidak pernah menyerah adik-adik, walaupun sering mengalami kegagalan. Bagaimana nih dengan adik-adik semuanya? nah, Apa yang gimana? adik-adik lakukan ketika kamu gagal melakukan sesuatu atau gagal mengerjakan tugas? Apakah kalian langsung menyerah begitu saja? Enggak. Iya. Enggak, Pak. Kalau gagal langsung menyerah. Enggak. Nah, contohlah seperti Thomas Alva Edison dengan kegigihannya akhirnya mampu mengubah dunia, yaitu dengan lampu pijar. Setelah kamu presentasikan semua, walaupun belum semua ya, beberapa sudah presentasi, nanti itu dikumpulkan hasil pekerjaannya itu, diberi nama masing-masing kelompoknya, jangan lupa. Hari ini kita sudah mempelajari itu, mencari ide pokok pada eksplanasi pada penemuan lampu pijar. Bagus untuk yang sudah selesai. Ya. Nomor 1, 2, 3. Boleh. Ya. Kalau yang belum selesai tadi atau kalimatnya berbeda atau belum tepat, bisa diperbaiki. Ya. Pokoknya apresiasi untuk yang sudah maju, kalau yang belum nanti pada pertemuan berikutnya. Selanjutnya pada pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang matematika. Pertemuan yang akan datang tentang lingkaran. Ya. Yang perlu kamu siapkan alatnya apa saja? Jangan lupa disiapkan garis. Nanti kita akan membuat itu. Nah, untuk hari ini pelajaran cukup. Apa yang sudah kamu dapatkan dapat kamu terapkan pada kehidupan sehari-hari. Ya. Sekarang coba lihat di bawahmu, kalau ada sampah berserakan, segera dipungut, segera masukkan ke kotak sampah. Tetap menjaga kebersihan supaya bersih itu sehat. Nah, sampah-sampahnya langsung masukkan ke kotak sampah. Tidak ada lagi sampah? Itu di samping. Baik anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Kalian pelajari selanjutnya, persiapkan dirimu supaya tetap sehat dapat mengikuti pelajaran selanjutnya. Hari ini kita tutup pertemuan pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.